Yesus membuat anak kecil itu sebagai contoh. Dan Yesus berkata begini dalam ayat ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, mengapa Yesus membuat anak kecil itu menjadi contoh? Karena anak kecil tidak akan bisa berbohong. Dia jangan pun berbohong, dan telah dia akan ngomong sebenarnya. Karena kenapa? Itulah kejujuran. Itulah ketulusannya. Jadi orang yang bisa jujur dan dapat dipercaya itu adalah orang yang tulus. Kalau dia tidak memiliki ketulusan, susah itu untuk percaya. Kalau dia tidak memiliki ketulusan, susah itu untuk menjadi jujur. 10 kali atau setiap hari kita berkata jujur ya, jujur ya, jujur ya. Tapi kalau dia tidak memiliki hidup yang tulus, maka dia tidak akan mungkin menjadi orang jujur dan orang yang percaya. Nah, anak kecil diajari berbohong, dia akan bilang, nggak tahu aku. Anak kecil dilatih berbohong, dia sementara akan bilang iya, tapi nanti dia akan juga yang diajari aku bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah anak kecil berkata apa adanya. Maka untuk menjadi orang jujur dan dapat dipercaya ialah orang yang berani berkata iya jika iya, tidak jika tidak. Dalam Matius pasal yang ke-37 disebutkan di sana, jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu bersumber atau berasal daripada si iblis. Nah, zaman sekarang sangat mudah bersumpah demi Tuhan. Bukan aku itu. Total sudah dia. Karena kenapa? Gak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu orang disumpah pakai kitab suci, kalau dia berbohong, dia pasti kalau nggak sakit, mati atau celaka. Tapi sekarang 10 kali pun disumpah dalam 1 bulan, dan mati-mati. Nah, ini yang membuat orang tidak takut lagi bersumpah. Bersumpah demi Tuhan, bersumpah demi suami, bersumpah demi istri, bersumpah demi anak-anak. Jujur, kalau aku yang ambil itu, biar anak-anakku semua mati. Berarti kan bersumpah begitu? Ada kan orang bersumpah begitu? Ada. Nah, itulah yang harus sekarang kita renungkan. Kalau memang tidak langsung terjadi reaksi dari kebohongan kita itu, maka kita juga harus mawas diri. Karena mungkin dalam hidup kita tidak mengalami reaksi atau akibat daripada sebuah kebohongan itu. Namun, untuk di generasi atau anak kita akan meninggalkan sebuah sebutan pada usia doang ini, kan gitu ya. Pembohong dulu bapaknya itu, pembohong pendusta dulu mamanya itu, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari orang jujur itu makin sulit. Teman kita yang sudah sering kita curhat bisa juga nggak jujur pada kita. Kenapa? Ada hal kepentingan pribadi. Ketika kepentingan pribadi, maka semuanya yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, kenapa banyak orang tidak jujur? Banyak hal. Yang pertama dulu, tentang orang yang bekerja. Karena Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kerja di kantor, tuntutan ekonomi itu dulu. Persaingan hidup, tuntutan ekonomis sekaligus persaingan hidup. Siapa udah punya rumah? Kok kita belum? Siapa udah punya mobil? Kok kita belum? Siapa udah beli Honda baru? Kok kita belum? Siapa udah punya kalung baru? Kok saya belum? Loba tuh. Sekali itu tuntutan ekonomi, tuntutan penampilan. Kemarin saya memberkati pernikahan di daerah Taman. Saya bilang begini, kalau dulu orang menikah tanpa didasari cinta, tahu itu zaman dulu. Karena kenapa? Dijodohkan.
Yang ada cinta-cintaan di situ. Dijodohkan. Tapi keluarga mereka lanjut sampai tua. Sekarang cinta katanya 1 tahun cerai. Lucu kan? Lucu. Itulah perkembangan gadaan. Lalu saya katakan untuk zaman sekarang orang menikah harus 3 begini. Dia punya cinta, dia punya kasih, dan dia harus punya uang. Cinta dan mengasihi, kalau nggak ada duitnya, makan apa? Kau nggak punya duit? Nggak uang. Sekarang kan begini, kau punya cinta, tetapi kau tidak punya duit, kenyang kau dengan cinta itu. Hanya seminggu kau kenyang dengan cinta itu. Habis itu, kenapa harus mikir? Lalu saya katakan, 3 itu harus dimiliki. Maka itu mungkin sebabnya hari-hari ini atau tahun-tahun terakhir ini ada orang laki-laki nggak menikah sudah 30 tahun, 35 tahun. Kenapa? Masih ada Pak yang itu. Kenapa? Punya rumah, punya apa? Tabungan dulu. Saya bilang ini, kalau kamu menikah dulu 30 tahun, nanti kau pensiun anak membentang ke SMA. Jangan hanya pikirkan ada dulu. Lihat orang yang tidak punya apa-apa itu